Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Topan Saputra. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Brawijaya Fakultas Vokasi Prodi Teknologi Informasi. Nah, hari ini saya dengan beberapa rekan saya melakukan sebuah penelitian yang berjudul Ketidaksetaraan Aksesibilitas Pendidikan. Nah, jadi kami melakukan penelitian di salah satu SD yang ada di Kota Malang, yaitu SD Tulus Rejo 4 yang berada di Jalan Kendaung nomor 28 Kota Malang. Nah, sebelumnya kalian harus kenal dulu beberapa rekan saya. Halo, nama aku Maya Bahida. Halo, aku Anissa dan Farina. Halo, aku Elga Angel Lumban-Gaol. Halo, aku Muhammad Alfard Al-Ghifari. Halo guys. Jadi, kali ini kita berada di SDN Negeri Tulus Rejo 4. Nah, jadi di sini kami bersama Bapak Kepala Sekolah. Halo Bapak, kalau boleh tahu siapa nama Bapak? Nama saya Pak Purnomo Sigit, biasa dipanggil Pak Sigit, tapi kadang-kadang juga ada yang memanggil Pak Tigis ya. Jadi Tigis itu bahasa Arema, bahasa Malang, bahasa Balian ya. Tigis itu Sigit dibalikan Tigis membaca dari Bapaknya asli Malang. Malang. Oh ya, kalau boleh tahu udah berapa lama menjabat di sekolah ini? Baru 9 bulan, saya baru mulai Februari. Oh gitu. 9 bulan. Jadi selama 9 bulan ini bagaimana bagaimana kayak pengalaman Bapak serta apa yang Bapak ketahui serta Visi misi dan proker Bapak untuk sekolah ini. Oh, gitu. Jadi kalau pengalaman selama 9 bulan di sini, tapi boleh ya saya menerangkan latar belakang saya sedikit ya. Boleh. Jadi sebelum saya ditugaskan menjadi kepala sekolah di sini itu saya guru seni budaya. Basic saya itu seni rupa ya. Lulusan seni rupa Negeri Malang. Saya ngajar itu mulai tahun 2006, kemudian tahun 2005 itu baru buat sekolah di sini. Jadi basicnya saya dari sini. Yang banyak sekitar 750. Nah, begitu masuk sekolah sini sangat kontras dalam arti secara karakteristik siswa, jumlah peserta didik atau murid itu sangat kontra ya. Awal masuk di sini itu muridnya sekitar 60, 58, 60 lah gitu, sekitar itu. Kemudian dari situ saya cepat menganalisa yang di sini itu kok jumlah siswanya sedikit. Ternyata setelah saya ada pendekatan dengan Pak RT, Pak RW, itu data-data menunjukkan bahwa 80% penduduk sini itu usianya non produktif, artinya sudah usia tua yang notabene-nya ya mungkin putra-putranya sudah bekerja atau menikah. Kemudian 20% sisanya itu ya pasangan muda, tapi ya kebanyakan setelah menikah kan mereka keluar rumah. Jadi di sini itu sedikit anak kecil, terus juga jarak antar sekolah dengan sekolah yang lain sama sekolah negeri itu sangat dekat. Di depan itu ada Tulus Rejo 1. Permasalahannya juga sama, dalam arti muridnya ya tidak bisa bisa mencapai pagunya itu satu kelas kan 28 siswa, jumlah maksimal satu kelas. Itu kemudian analisa yang lain itu bangunan virtual dari sekolah ini, web resminya itu belum. Jadi ketika saya kesini tuh ada beberapa hal yang saya tetap ya, berarti terutama bangunan virtual dari sekolah ini harus ada. Kemudian optimalisasi pemanfaatan digital ya, sekarang kan teknologinya sudah canggih. Ini yang saya optimalkan ya bersama dengan teman-teman guru pastinya. Nah itu sasaran saya, sehingga saat ini program-program itu sudah proses berjalan. Jadi lagi membangun web, tapi karena ini sekolah kecil, kendalanya itu dana dari pemerintah pasti juga kecil, karena dana BOS itu, dana bantuan operasional sekolah itu menyesuaikan dengan jumlah murid. Jadi kalau muridnya sedikit, ya nanti bantuannya juga sedikit. Dan karena minimnya dana,
maka saya mengoptimalkan website yang gratis ya, seperti Google Sites itu kan gratis ya, jadi itu yang saya optimalkan dan ini lagi proses. Kemudian dari web itu harapannya informasi ke orang tua, informasi publik itu bisa kita layani dengan baik, itu ya. Kemudian sebetulnya di sini tuh prestasinya banyak, ya prestasinya banyak, terutama dari hoki ya, olahraga hoki itu potensial sekali di sini untuk visi untuk murid ya. Sasarannya adalah intinya menumbuhkan lulusan itu yang cerdas, berhati mulia dan prestasi ya, sederhana itu sih. Nah, mau bertanya lagi Pak, kan sekarang kurikulumnya udah kurikulum merdeka. Menurut Bapak apa perbedaan yang paling signifikan dari kurikulum merdeka ini, apalagi sekarang yang sudah sebelumnya pakai sekolah ini MBG-nya Semester ini dapat MBG. Oh iya, dari kurikulum merdeka itu sama kurikulum merdeka. Perbedaannya yang jelas ini di sistem kalau di kurikulum 13 itu ada KIKD ya, kompetensi inti, ada kompetensi dasar. Nah, tetapi di kurikulum merdeka itu berganti menjadi capaian pembelajaran, kemudian ada alur tujuan pembelajaran sampai tujuan pembelajaran, dan esensinya sebetulnya sama ya. Kemudian yang sekarang ini kurikulum merdeka itu menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning ya. Jadi ada 4 pilar pembelajaran mendalam itu yang nanti tujuannya ialah menghasilkan siswa yang bisa optimal di 8 dimensi profil lulusan. Ada 4 ya. Yang pertama itu kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran itu isinya adalah satu praktek pedagogi bagi gurunya ya, kemudian kemitraan pembelajaran, kemudian lingkungan belajar sama pemanfaatan digital. Itu kerangka pembelajaran. Kemudian pilar yang kedua yaitu pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar itu sintaknya atau siklusnya itu siswa memahami, kemudian siswa mengaplikasi, dan yang ketiga adalah siswa merefleksi ya. Kemudian yang pilar ketiga ialah prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran itu berkesadaran ya, bermakna, menggembirakan. Dan prinsip pembelajaran itu digunakan untuk apa? Untuk mencapai 8 dimensi profil lulusan tadi. Jadi profil lulusan itu ada 8 yang mulai dari keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada kewargaan, kemudian ada kreativitas, nalar kritis ya, dan sebagainya, kesehatan, komunikasi, kemandirian. Untuk kompleksitas dari capaian untuk anak itu ya nanti berbeda dengan siswa yang lain. Kemudian kalau saya amati ya, kemampuan digital sudah bagus untuk guru ya, tetapi belum terorganisir, dalam arti untuk guru-guru itu pemanfaatan digital misalnya membuat media menggunakan selama ini ya kan yang umum pakai YouTube atau mungkin pakai Canva ya dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah, tetapi istilahnya mereka itu punya channel sendiri-sendiri, belum terorganisir dengan rapi gitu loh. Makanya saya itu nantinya ke depan ini di situs atau webnya sekolah itu semuanya jadi terintegrasi di sana, sehingga di websitenya sekolah itu nanti bisa terkoneksi dengan semua guru ini, misalnya guru kelas 1 materinya apa saja di sana, kemudian medianya seperti apa, praktek pembelajarannya nanti seperti apa, refleksi dengan siswanya bagaimana, modul ajarnya ya itu dalam satu rumah virtual tadi. Ini yang lagi saya kerjakan. Dan itu pun juga saya nggak sendirian karena saya official web saja nggak ada. Dan itu kan harapan mutlak toh, sekarang itu harus ada. Dan memang tidak bisa sendiri, harus bermitra.
pemetaannya untuk yang IT itu selain dengan Majung juga dengan alumni masih angkatan saya ya. Jadi teman-teman yang pinter apa namanya HTML, CSS, Java itu saya ajak kita benahi pelan-pelan biar nanti pelayanan ke masyarakat itu optimal. Tapi gini, jumlah murid sedikit itu sebetulnya ada peluang apa kira-kira menurut adik-adik? Kira-kira apa? Umumnya sekolah itu berebut berlomba-lomba mencari murid banyak ya. Iya. Kalau di sini teman-teman itu prinsipnya mengajar satu anak, satu siswa, 2 siswa sampai 1000 siswa pelayanannya dalam arti kita optimalkan pelayanan. Jadi tidak membedakan. Mengajar dengan satu kelas dengan jumlah siswa minim itu kontrol guru akan lebih enak. Beda kalau jumlah banyak ya kontrolnya kan akan berkurang. Maka ini keunggulan siswa kecil dan yaitu seperti itulah keunggulan apa kelas kecil dan seperti privat rasanya. Tapi di balik keunggulannya seperti itu, apakah ada keinginan Pak seperti supaya siswanya juga banyak sekolah lainnya? Ya kalau keinginan itu normal dan wajar ya, dalam arti orientasinya bukan tentang banyak Anda tidak. Terus terang kalau di sini kita ini melayani ya sepenuh hati ya, optimal lah. Kalau kena jumlah banyak itu normal. Kenapa? Karena ada kaitannya dengan anggaran tadi. Jadi kalau siswa banyak, bantuan operasional banyak, kita leluasa lah untuk pengembangan ini. Dan kalau dana minim ya otomatis kita harus mencari solusi lain. Jadi ya perlu kemitraan yang banyak tadi itu. Oh ya, terakhir Bapak, tadi kan kami mendengar tentang harapan sekolah ini website itu Bapak. Terus selain website itu harapan untuk kedepannya apa lagi? Sebetulnya yang kemudahan akses ya. Jadi kemudahan akses itu untuk orang tua, siswa itu kalau bisa misalnya kita pakai sistem QR code ya. Istilahnya dengan QR code itu anak-anak itu bisa terlayani ya. Masuk misalnya udah pakai QR code itu. Ini baru 3 hari ini kami menggunakan kami merancang lewat menggunakan HTML ya, menggunakan apa namanya presensi online. Jadi guru piket itu di depan masih memasukkan list karena jumlah siswanya kan sedikit ya, jadi masih ya istilahnya walaupun ditulis pun juga nggak masalah ya. Kemudian setelah mereka presensi udah kita oke, siswa ini datang, orang tua bisa memantau di rumah melalui web tadi, melalui set tadi. Oh ini presensi yang masuk jamnya jam berapa tiba di sekolah ya, kan itu bisa menjadi bahan evaluasi. Dan di sana nanti orang tua juga bisa memberikan feedback ke sekolah karena kita gratis ya, jadi kita optimalkan lah yang gratis. Yang penting ini pelayanan ke masyarakat itu kita maksimalkan. Karena kalau mungkin nanti yang saya ya mayoritas di sini itu orang tuanya juga sejahtera. Kita ya gimana cara melayani walaupun dengan budget minim, tetapi yang paling penting itu kita pelayanannya maksimal dan mereka mendapatkan. Mungkin segitu aja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk jawaban-jawaban dan juga sambutan dari Bapak kepada kami yang sangat begitu ramah. Kiranya program kerja Bapak yang akan berjalan dengan lancar dan semoga Bapak sehat selalu. Amin. SDN Tulus 4 Rejo Malang. Jaya, jaya, jaya!